Hai, kali ini kita akan membahas mengenai pendugaan statistik, di mana sebelumnya data yang sudah didapat dari populasi ataupun sampel, kemudian dianalisis dengan dua cara, yaitu dengan cara pendugaan atau estimasi atau taksiran dengan cara hipotesis. Teori pendugaan atau estimasi dibagi menjadi dua, yaitu pendugaan titik atau estimasi titik. Bila nilai parameter TOPI dari populasi hanya diduga dengan memakai satu nilai statistik TOPI dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Yang kedua, pendugaan interval atau estimasi interval bila nilai parameter TOPI dari populasi diduga dengan memakai beberapa nilai statistik TOPI yang berada dalam suatu interval, biasanya TOPI 1 lebih kecil daripada TOPI dan lebih kecil daripada TOPI 2. Ciri-ciri penduga, di mana satu, tidak bias atau unbiased apabila nilai penduga sama dengan nilai yang diduganya. Kedua, efisiensi apabila penduga memiliki varians yang kecil. Ketiga, konsisten. Jika ukuran sampel semakin bertambah, maka penduga akan mendekati parameternya. Yang kedua, jika ukuran sampel bertambah tak terhingga, maka distribusi sampling penduga akan mengecil menjadi tegak lurus di atas parameter yang sebenarnya dan probabilitas sama dengan 1. Penduga yang baik, di mana gambarnya seperti ini, ya, tidak bias. Penduga yang baik itu kita bisa dapati efisien, ya, di mana gambarnya sama rata seperti ini, SX1 kuadrat, ya, SX2 kuadrat. Penduga yang baik ini konsisten, ya. Jadi di sini N sangat besar, N besar, N kecil. Jadi gambarnya N kecil semakin rendah, ya, rendah dibanding N besar, dan N sangat besar. Pendugaan titik parameter sebagai fungsi unsur populasi dinyatakan sebagai berikut. Rumusnya X bar atau SI sama dengan F dalam kurung X1 tambah X2 tambah titik tambah XN, di mana nilai tengah sama dengan X bar sama dengan 1 per N. Sigma XI sama dengan 1 per N, ya, dikali dalam kurung X1 tambah X2 tambah titik tambah XN. Standar deviasi dengan rumus S kuadrat dengan 1 per N minus 1 sigma dalam kurung XI dikurang X bar dikurung kuadrat. Penduga yang baik ini adalah mendekati sebenarnya X bar atau nilai parameter sebenarnya. Jadi di sini ada fx1, fx2, fx3.
Data berikut menunjukkan jumlah penjualan hasil produksi di suatu perusahaan manufaktur pada bulan Januari 2000 dalam juta rupiah. Hitung jumlah rata-rata penjualan hasil produksi di perusahaan tersebut pada bulan Januari tahun 2000. Penyelesaiannya kita buat, ya, kita menghitung X bar sama dengan sigma X dibagi N. Ya, jadi kita hitung dari 26 ditambah 27 tambah 26 dan seterusnya sampai 28 tambah 26. Jadi semuanya kita bagi 16 ya sama dengan 24,31 ton. Jadi dugaan rata-rata populasi hasil panen padi pada bulan Januari tahun 2000 di kabupaten tersebut adalah 24,31 ton. Pendugaan interval. Pendugaan yang memiliki dua nilai sebagai pembatasan atau daerah pembatasan. Digunakan tingkat keyakinan terhadap daerah yang nilai sebenarnya atau parameternya yang akan berada. Nilai 1 dikurang lambda disebut koefisien kepercayaan. Selang kepercayaan 1 dikurang lambda kali 100%. S dikurang Z SX lebih kecil daripada P dikali lebih kecil dari S tambah ZSX sama dengan C, di mana S merupakan statistik penduga parameter populasi, P merupakan parameter populasi yang tidak diketahui, SX standar deviasi distribusi sampel statistik, Z merupakan probabilitas yang berhubungan dengan pendugaan, interval, C merupakan probabilitas keyakinan atau ditentukan terlebih dahulu. S dikurang ZSX, nilai batas bawah keyakinan. S plus ZSX, nilai batas atas keyakinan. Untuk interval keyakinan 95% terhubung dengan nilai Z antara minus 1,96 sampai 1,96. Bahwa 95% dari rata-rata hitung sampel X akan terletak di dalam kurang lebih 1,96 kali standar deviasinya. Untuk interval keyakinan 99%, maka rata-rata hitungnya akan terletak di dalam kurang lebih 2,58 kali standar deviasinya. Pendugaan interval menentukan Z dan kurung menggunakan kurva normal. Luas kurva normal sama dengan 1. Kurva normal simetris dalam kurung sisi kanan sama dengan sisi kiri sama dengan 0,5. Jadi kalau kita lihat di sini, total dari keseluruhan dari grafik ini harus ada 1 totalnya. Jadi sisi sebelah kiri itu 0,50, sebelah kanan 0,50. Dan kita bagi lagi ya menjadi 2 bagian, menjadi 4 bagian. Di sisi sebelah kiri itu 0,025, di mana 0,50 dibagi 2. Jadi untuk sisi
tengah 0,4750 ya, atau 0,9 dibagi 2. Oke, kanan kiri. Menentukan Z menggunakan kurva normal. Luas kurva normal sama dengan 1. Kurva normal simetris. Ya, sisi kanan dan sisi kiri sama dengan 0,5. Buatlah rumus umum untuk interval keyakinan sebesar 80% dan 90% apabila BPS merencanakan akan melakukan survei tingkat kematian bayi di Indonesia. Jadi C sama dengan 0,8, dimana S dikurang 1,28, SX lebih kecil dari P lebih kecil dari S plus 1,28 kali SX. Kalau C sama dengan 0,9, S dikurang 1,64 dikali SX lebih kecil dari P lebih kecil dari S plus 1,64 SX. Nah, ini adalah tabel distribusi normal. Ya, dimana kita akan gunakan nanti kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel ini adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Hitung dengan rumus berikut. Populasi yang tidak terbatas, N dibagi N besar lebih kecil dari 0,05. SX sama dengan lambda dibagi akar N. Populasi yang terbatas, N dibagi N besar lebih besar daripada 0,05. Mana SX sama dengan lambda dibagi akar N. Akar N besar dikurang N dibagi N besar dikurang 1. Standar deviasi dari harga saham kelompok real estate pada bulan Agustus 2013 adalah 232. Apabila diambil sampel sebanyak 33 perusahaan dari anggota real estate, berapa standar error-nya? Ya, jumlah sampel 33 dan tidak ada jumlah N besar untuk populasi, sehingga termasuk populasi tidak terbatas. SS sama dengan lambda dibagi akar N kecil sama dengan 232 dibagi akar 33 sama dengan 40,38. Jika diketahui bahwa seluruh anggota real estate Indonesia sebanyak 508, maka ya, nilai N dibagi N besar sama dengan 33 dibagi 508 atau sama dengan 0,065 atau lebih besar dibanding 0,05, maka termasuk dalam kategori populasi terbatas. SX sama dengan lambda dibagi akar N kecil, akar N besar dikali di N sama N dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1, di mana 232 dibagi akar 33 dikali akar 508 dikurang 33 dibagi 508 dikurang 1. Jadi dapat hasil 40,38 dikali 0,968. Jadi hasilnya 39,09. Perusahaan Dian menjual kue sebanyak 500 buah dari berbagai ukuran dan harga. Rata-rata kue yang terjual per kotaknya sebesar 35.000 dengan simpangan baku 15.000. Jika diambil sampel sebanyak 60 buah yang dibeli konsumennya, buatlah perkiraan interval rata-rata harga kue dengan interval keyakinan 96%.
Jadi kita ketahui di sini X sama dengan 35.000. Jadi ya diambil dari data harga kue per kotaknya. Ya, lambda sama dengan 15.000, dimana didapat dari simpangan bakunya. NFX sama dengan 60, N besar sama dengan 500, N dibagi N besar sama dengan 60, dibagi 500 sama dengan 0,12. Confidence interval itu 96%, yang dimana 96% dibagi 2 sama dengan 0,48, ya, atau di sini menjadi 2,05. 15.000 dibagi akar 60 dikali akar 500 dikurang 60 dibagi 500 dikurang 1, dimana didapat hasilnya 18.200 1820,30, ya. Di sini perkiraan interval rata-rata harga kue adalah 31.268,385 sampai 38.731,65. Jadi ini interval, pelajaran interval. Inilah parameter yang sebenarnya diharapkan. Ini merupakan interval keyakinan, jadi parameter yang sebenarnya diharapkan akan terdapat pada interval 1 dikurang dengan batas bawah, ya. Lambda dibagi 2 dan batas atas, lambda dibagi 2. Dengan mensubstitusikan nilai T pada fungsi peluang di atas, maka akan diperoleh selang kepercayaan untuk mu pada tingkat kepercayaan. Ya, 1 dikurang lambda kali 100% sebagai berikut. Dengan derajat bebas N dikurang 1. Jadi buatlah selang kepercayaan 90% untuk isi rata-rata suatu minuman ringan yang dihasilkan dari suatu mesin. Jika ini rata-rata 16 botol, contoh adalah 245 ml dengan simpangan baku 10,5 ml. Asumsikan populasi menyebar hampir normal. X-bar sama dengan 245 ml dengan S sama dengan 10,5 ml. 1 dikurang lambda dikali 100%. Maka dengan selang kepercayaan untuk mu adalah 245 dikurang 0 kurang 1.753 dibagi 10,5 dibagi akar 16, ya, lebih kecil dari mu lebih kecil dari 245, ya, ditambah 1.753 dikali 10,5 dibagi akar. Ya, didapat intervalnya 240,4 lebih kecil ya daripada mu lebih kecil dari 249,6. Distribusi dan standar deviasi probabilitas dengan rumus seperti ini, di mana X merupakan rata-rata dari sampel, ya, Z, ya, lambda bagi 2, nilai Z dari tingkat kepercayaan Anda, mu
rata-rata populasi yang diduga, ya, tambah standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Kebijakan pemerintah menemukan harga BBM sebesar 28,7% pada bulan Mei 2008 telah memberikan dampak pada UKM. Hasil kajian dari 25 orang responden dari 930 anggota UKM menunjukkan biaya produksi rata-rata meningkat 20% apabila standar deviasi 8%. Buatlah interval dugaannya dengan keyakinan 99%. Jadi kita menggunakan rumus SX sama dengan S dibagi akar N. Diketahui bahwa S sama dengan 20, N sama dengan 25. Ya. N dibagi N besar sama dengan 25 dibagi 930. Dapat 0,02. N sama dengan 930. Lambda sama dengan 8. C sama dengan 99% dibagi 2. Z-nya 2,58. Jadi kita lihat di tabel. Standar error untuk populasi yang terbatas dan N dibagi N besar lebih besar dari 0,05. SX sama dengan S dibagi akar N. Jadi kali akar N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1. Distribusi dan standar deviasi. Di sini rumusnya X dikurang T lambda bagi 2, SX lebih kecil daripada mu lebih kecil daripada X ditambah lambda dibagi 2 dikali X. XX. X rata-rata dari sampel. Lambda dibagi 2 nilai T dari tingkat kepercayaan. Mu rata-rata populasi yang diduga. SX standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel tingkat keyakinan. Ya. Lambda sama dengan 1 dikurang C. Untuk populasi yang tidak terbatas, SP sama dengan akar T dikali 1 dikurang P, ya, dibagi N kecil dikurang 1 dikali akar N besar dikurang N dibagi N besar dikurang 1. Untuk populasi yang terbatas, SP sama dengan akar P kecil dikali 1 dikurang P dibagi N kecil dikurang 1. Rumus pendugaan proporsi populasi, ya, probabilitas dalam kurung P dikurang Z dikali SP lebih kecil dari P lebih kecil dari P plus Z bagi 2 dikali SP. P merupakan proporsi sampel, ya, dan nilai Z dari tingkat keyakinan, P proporsi populasi yang diduga, SP standar error atau kesalahan dari proporsi. Di mana standar error dari nilai selisih rata-rata adalah dari X1 dikurang X2 ya akar X1 kuadrat dibagi N1 plus lambda X2 kuadrat dibagi N2. Apabila standar deviasi dari populasi tidak ada, maka dapat digunakan dengan standar deviasi sampel, yaitu SX1 dikurang X2 akar SX1 kuadrat dibagi N1 tambah SX2 kuadrat dibagi N2. Lambda X1, X2 standar deviasi selisih rata-rata populasi. S1 dikurang
X2 standar error selisih populasi XX1 ya, XX1 sama dengan standar deviasi sampel dari dua populasi N1, N2 jumlah sampel setiap populasi. Interval keyakinan untuk selisih proporsi tes P1 dikurang P2 sama dengan angka P1 dikali 1 min P1 dibagi N kecil dikurang 1 tambah P2 dikali 1 minus P2 dibagi N2 dikurang 1. P1, P2 proporsi sampel dari dua populasi SP1, SP2 karena error selisih proporsi dari dua populasi N1, N2 ya, jumlah sampel setiap populasi. Dan ini ukuran sampel bisa dengan beberapa tahap. Ya, tingkat kesalahan yang sering digunakan dalam pengambilan sampel adalah 1%, 5%, dan 2% dari populasi yang diteliti. Dalam buku Research Methods of Business tahun 1982, halaman 253, dalam menentukan ukuran sampel dapat menggunakan cara sebagai berikut. Pertama, ukuran sampel yang layak antara 30-500 orang. Jika sampel dibagi dalam kategori-kategori, misalnya pria atau wanita, maka jumlah yang diteliti minimal 30 orang. Jika dalam penelitian akan melakukan analisis multivariat, ya, dalam kurung seperti korelasi atau regresi berganda, maka jumlah sampel minimal 10 kali jumlah variabel. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana dengan menggunakan eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota masing-masing antara 10 sampai 20. Demikianlah pembahasan kita mengenai pendugaan ya, statistik. Semoga kalian bisa tercerahkan dan mengerti. Terima kasih.